kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada ke-30 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-30 kandidat wanita. Dan mereka akan berjuang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Dan langsung saja, kita akan panggil ke... Hah? Maksudnya apa ya? Saya mau... Maksudnya apa itu kamu? Ini sahabat aku. Hah? Sahabat? Gitu. Kamu ngapain bawa ular-ular? Kasihan tuh lihat orang-orang pada takut. Kalian juga di atas cowok-cowok pada takut sama ular. Malu-maluin aja. Sekarang gini, kamu tuh maksudnya apa ini? Mas Uya, aku telah menemukan jodoh aku. Iya, siapa jodoh ular? Keempat kandidat pria itu. 4 kandidat pria ini? Iya. Kan gue belum nentuin. Dan gue juga nggak tahu siapa cewek yang gue ambil fishballnya atau cowok siapa yang gue ambil fishballnya. Mundur. Itu pilihan aku. Gak bisa gitu. Ini acara garis tangan, bukan garis marka jalan. Enak-enakan aja lo. Ikutin aturan yang berlaku di sini. Kalau Mas Uya pengen usir aku dari sini, Mas Uya bakalan tahu sendiri akibatnya. Apa akibatnya? Ya udah, saya mau kamu apa? Saya adalah Ratu Ular dan saya telah memilih 4 kandidat lelaki ini untuk menjadi calon pacar saya. Gini. Oke. Tolong di ini pawang-pawang Antv. Dina, wanita cantik dan mungil ini menyukai binatang ular. Ia ingin mencari cinta sejatinya di garis tangan malam ini. Apakah Dina bisa berhasil mendapat pasangan malam ini? Oke, sekarang saya ikutin apa maksud kamu. Apa mau kamu deh udah. Kamu jadi mau sama cowok-cowok ini, ya, yang udah berani megang ular gitu? Iya. Oke, yaudah saya ikutin kamu deh. Sesuai bisikan dari besti aku. Siapa besti kamu? Tiara. Hah? Sekarang udah semua turun, balik. Malu-maluin aja. Iya. Oke, jadi maunya apa sih? Udah lo udah puas nih. Dapat. Ya, lo jadi kandidatnya. Boleh, udah gue lakuin. Pak sayang. Hah? Iya. Lo ngomong sama siapa? Oh, kamu capek ya? Tiara pengen istirahat. Banyak bestinya? Ada. Udah cepet ambil. Sayang. Apalagi nih? Aku masih punya satu besti lagi yang aku bawa selalu kemana-mana. Aduh, apalagi sih? Ini cepet aja nih, panggil Arbi sama Tigor dah.
Coba nama lu siapa tadi? Nama aku Dina. Dina, oke terus? Aku sang ratu ular. Sang ratu ular, iya. Tadi ularnya kenapa diganti? Soalnya dia lagi sakit, lemes. Jadi aku ganti sama Preti. Oh, Preti, yang tadi Tiara. Oke. Ya, kenapa kamu bilang kalau kamu tuh ratu ular? Karena aku bisa berkomunikasi dengan berbagai macam ular. Yang bonek. Ada rambut hijau, I don't believe it. I don't believe that. Coba. Kamu nggak percaya? Yes, of course. Aku bisik dia ya. Preti. Kayaknya di antara cowok-cowok ini Itu ularnya ngomong. akan ada yang bisa aku bawa pulang. Ya udah. Kalau gitu Dina, saya meminta kamu memilih 2 di antara 4 cowok ini. Aku bisik ke Preti dulu ya. Bilang apa lagi dia, Preti? Oh. Siapa nih? Enggak deh. Dah, pilih 2 yang mana? Aku pilih yang ini. Sama yang ini ya, Pret. Ya udah, kalau gitu yang belum beruntung, silakan kembali. Kamu di sana aja, di dekat cewek-cewek sana. Oke. Ya. Sudah ada 2 laki-laki, namanya siapa? Egi dan Rahmat. Egi dan Rahmat sudah kamu pilih. Bagaimana? Apa lagi? Setelah lelaki 2 itu udah Preti pilih, aku masih pengen manggil teman-teman aku yang lain. Oke, ya udah. Terus mau diapain teman-temannya nih? Aku pengen ngasih challenge buat kedua lelaki ini. Di mana di antara kalian yang berani menyentuh besti-besti aku? Oke. Tapi sebelum itu, ya saya mau tanya dulu sama kamu nih. Egi ya? Egi, pria 28 tahun ini seorang jomblo yang menjadi pengusaha sate. Apakah Egi berjodoh dengan Dina malam ini? Kamu tuh sehari-harinya apa? Sehari-hari gak banyak sih, Ya. cuman jadi ya pengusaha kecil-kecilan aja lah. Pengusaha kecil-kecilan. Pengusaha apa? UMKM. UMKM. Oke, apa? Ya ada sate lah. Oh, dagang sate? Betul. Tukang sate keliling gimana? Enggak. Bukan. Jadi saya aku udah punya 20 cabang sate. Sate di? Iya, di daerah Glodok. Jadi punya 20? Bener. Dan itu cabang dari pusat Madura. Pasar Madura? Iya. Oke, 20 dia pengusaha sate Madura. Oke. Kalau Rahmat? Rahmat, pria 26 tahun. Mendapat perhatian dari Dina. Apakah Rahmat bisa memikat hati Dina malam ini? Sehari-harinya apa? Pengusaha tekstil, Mas. Apa? Pengusaha tekstil. Tekstil? Iya. Pengusaha tekstil ya. Oke, baju. Baju hamil, baju wanita, baju anak-anak juga. Oh, semua ya? Oh, kamu pengusahanya ya? Iya. Ekspor? Ekspor impor, Mas. Ekspor juga? Iya. Sudah ada pengusaha tekstil yang juga eksportir dan juga ada pengusaha sate. Kalau begitu, ya. Sekarang kita pengen Dina pasti mengenal mereka lebih dalam. Kita panggil saja langsung Tigor dan juga Arbi. Oke. Tigor. Rahmat di sana pengusaha tekstil, mungkin bisa dilihat. Iya, Mas. Apa yang auranya bagaimana, energinya gimana? Rahmat, kalau saya berdiri di situ pancarannya itu kayak pancaran Sinar Petroma? bukan, Mas. Kelihatan konyol ini orang.
Bentar ya. Saya masih penasaran, Tigor tuh megang kuping kenapa ya dia? Karena Kenapa, aku suka Gor? sekali nerawang orang dengan cara pegang kupingnya. Apa kuping itu apa? Kuping itu menyerap pendengaran apapun yang dia dengar, entah itu negatif atau positif, kita bisa rekam jejaknya. Dan yang terjadi di Rahmat, saya melihat ada yang kamu sembunyikan ini, Mat. Dan kamu memiliki satu benda yang agak unik. Apa itu? Jimat keberuntungan di sini. Bisa jadi jimat itu Rahmat bawa di sini. Jimat? Iya, Mas. Rahmat, lo punya jimat, Mat? Enggak, Mas. Rahmat punya jimat, Mat. Ngarang dia. Ngarang dia, ngarang, Mas. Gak mungkin. Tigor nih gak mungkin ngarang. Karena yang saya lihat dari telingamu, yang saya baca dari sorot matamu, aku lihat kalau kamu bilang pengusaha apa tekstil. Tekstil, yes. Kelihatannya jimatnya ini dari kain, tapi kainnya itu kain unik, bukan kain kafan. Sekarang gini aja deh ya. Arbi, mungkin kita bisa relaksasi? Oke, kalau Rahmat bersedia direlaksasi, boleh. Rahmat bersedia nggak direlaksasi? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Nanti Rahmat ke tribun nomor 6, bentar lagi. Jadi, relaksasi garis waktu ini, kondisi di mana kita memunculkan fenomena energi gelombang relaksasi nantinya. Oke, saya minta bantuan dari kandidat wanita, nanti ketika Rahmat duduk nomor 6, itu berbarengan sentuh teman-temannya sampai ada rambatan energi ke Rahmat. Oke, langsung aja kita langsung relaksasi. Nomor 6. Boleh minta kursi? Ada kursi? Iya. Dan ini adalah kursi kepribadian nanti. Oh iya, kursi kepribadian. Ya. Nanti akan bercerita tentang apapun yang terjadi di masa lalu. Dan ini kalau orang ada energinya sudah menyatu, dia akan merasakan hangat sampai panas ya? Iya, dominasi energinya ada di mana nanti? Oke. Oke. Silakan Arbi. Oke, Rahmat boleh fokus dulu. Nanti pada tahun ketiga, sentuh teman kalian secara estafet. Nanti tujuannya adalah ke Rahmat. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3 ya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, sentuh. Oke. Rasakan kembali rambatan energi dari teman-teman kandidat wanita itu merambat di sekitaran ujung kepala sampai ujung kaki. Tarik nafas lewat hidung, buka matanya. Tetap dalam kondisi seperti itu, rileks, tenang, membuat diri kamu lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Rasakan energi gelombang relaksasi tersebut tersalurkan dari seluruh kandidat wanita dan biarkan apapun energi yang mendominasi nanti ketika duduk di kursi yang di depan kamu tadi kamu lihat, itu akan muncul apapun yang kamu rasakan di masa lalu kamu. Dan kursi itu bayangkan dan rasakan bahwa itu adalah kursi kepribadian di mana kamu akan bercerita tentang apapun yang kamu rasakan ketika berinteraksi dengan teman, sahabat, pasangan ataupun rekan keluarga kamu. Oke, pada hitungan ketiga, lepaskan pegangan dari teman kalian dan Rahmat siap untuk duduk di kursi kepribadian. 1, 2, dan 3. Oke, Rahmat. Pertanyaan saya, Mbak Dina, ini ular-ular ini makannya apa ya? Kalau pagi si Prat suka makan hati. Makan hati? Wah, lu gimana sih? Hah? Hati apa makan hati? Aku kan ratu ular, jadi aku bisa ngobrol sama besti-besti aku. Oke. Oke. Untuk Rahmat, sebenarnya kamu kesini tuh apa sih? Ada misi apa sih? Sebenarnya saya kesini ada misi tersendiri, Mas. Hah. Karena saya lihat cewek-cewek di sini cantik-cantik, jadi bisa nambah koleksi saya. Maksudnya? Terus tadi kata Tigor, lo punya jimat benda yang dibawa-bawa tuh apa tuh? Ada, Mas, saya bawa. Coba keluarin. Mana yaitu ini, Mas. Nah, ya kan? Saya punya benda-benda seperti ini udah banyak, Mas. Ada 3 lemari di rumah. Tuh. Oke, taruh. Ini lo beli apa gimana sih? Saya koleksi dari orang-orang, Mas. Lo beli apa gimana?
ngambil, Mas. Ada beberapa yang saya bawa juga, Mas. Coba. Arbi sadar ini. Oke, sekarang pegang kain-kain itu. Oke, sekarang saya sadarin pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Itu punya siapa? Balik. Ratulah, mending lu bisa deh. Bisa makin bisa deh, pakai lu. Rahmat, kenapa tadi itu banyak barang-barang tadi itu? Saya juga kurang tahu, Mas. Oh, ada di sini di kantong. Saya juga nggak paham, nggak tahu. Siapa kamu? Saya pacaran Rahmat, Mas. Pacaran Rahmat? Ya. Lah, Rahmat. Sini. Lo udah punya pacar, ngapain nyari jodoh di sini? Hah? Nggak tahu, Mas. Saya nggak udah bosan aja sama dia. Hah? Kenapa? Terus habis itu oke. Ini kenapa ada di kamu ini? Jangankan cangkangnya gua kasih ke lo. Di mana buktinya? Bukti dia ngambil ini ya. Oh, bukti dia ngambil barang itu kamu? Iya. Oke. Mirroring bisa ya? Kamu ngarang, jangan ngarang. Bisa mirroring ya? Udah mirroring? Ya. Set, oke. Enggak. Bukan itu, Mas. Mirip. Saya dijebak, itu saya dijebak. Apa? Itu sendirinya yang ngambil, itu bukan dijebak. Jelas buktinya udah ada loh ini. Gue kecewa ya sama lu, Mat.